Guys, satu lagi statement gila katanya. Kenapa? Iaitu Jeneral NATO kapok dengan TNI. Apakah yang menyebabkan Jeneral NATO kapok dengan TNI? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaiknya rezeki Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya hendak mereaksikan satu lagi video daripada channel, iaitu Inside Militer. Jangan lupa pergi ke Inside Militer, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada channel Inside Militer. Jangan lupa guys, tajuk yang kita mahu reaksikan seperti yang saya katakan tadi, iaitu statement gila Jeneral NATO kapok dengan TNI. So, apakah yang menyebabkan Jeneral NATO kapok ataupun jerak jerak ke jerah guys dengan Indonesia? Apakah yang menyebabkan dia rasa macam fobia lah dengan iaitu Indonesia? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Statement gila Jeneral NATO kapok dengan TNI. Jenderal SAS Inggris mengaku kapok perangi TNI dan rakyat Indonesia. Kenapa? Sejarah Indonesia mencatat bagaimana dahsyatnya pertempuran Surabaya yang puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Tak hanya prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI, milisi pro kemerdekaan yang berasal dari barisan pejuang rakyat dengan gagah berani menghadapi Sebab itu guys, dia kapok lah disebabkan sejarah yang lalu. Hadapi pasukan khusus Angkatan Darat Inggris atau SAS dengan semangat dan tekad untuk meraih kemerdekaan TNI dan rakyat Indonesia. Sama sekali tak peduli siapapun musuh yang datang jika mengganggu dan mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Guys. Meski nyawa taruhannya tentu akan dihadapi. Ada pengakuan dari dua purnawirawan perwira tinggi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Kita tahu guys, pada ketika dulu Indonesia bagaimana mereka melawan penjajah-penjajah yang datang ke Indonesia, termasuk dengan Belanda pun mereka boleh halau begitu saja guys, dengan buluh runcing, bukan dengan senjata-senjata yang canggih seperti sekarang ini yang Indonesia ada, dengan buluh runcing saja dulu. Bayangkan betapa hebatnya orang dulu-dulu guys. Atau US Army. Soal kehebatan pasukan tempur TNI, keduanya adalah ex-Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Purnawirawan Peter Fast, dan mantan Komando Operasi Badai Gurun, Jenderal Purnawirawan Tommy Franks. Ternyata tak cuma Fast dan Frank yang mengakui kehebatan pasukan TNI, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Kerajaan Inggris yang juga anggota pasukan khusus Angkatan Kerajaan Darat Inggris atau SAS, Jenderal SAS Michael David Jackson juga punya pandangan yang sama. Sebagai mantan orang nomor 1 di Angkatan Darat Kerajaan Inggris, Jackson tahu persis bagaimana kehebatan strategi perang gerilya militer dan rakyat Indonesia. Jackson juga tahu bagaimana keberanian pasukan TNI dan rakyat Indonesia yang mampu mengalahkan pasukan Inggris dalam pertempuran Surabaya 75 tahun silam. Bahwa sejumlah negara di Asia dan Afrika sangat terinspirasi dan juga memakai taktik perang gerilya. Jackson mengatakan doktrin militer Indonesia sudah dipakai di berbagai negara Asia, bahkan Afrika, karena Indonesia memang diminta melatih beberapa negara Asia dan Afrika. Apa yang Indonesia diminta melatih beberapa negara-negara yang ada di Afrika dan negara-negara lain. Kita dengar ulang balik apa yang dikata tadi ya. Karena Indonesia memang terinspirasi dan juga memakai taktik perang gerilya. Jackson mengatakan doktrin militer Indonesia sudah dipakai di berbagai negara Asia, bahkan Afrika. Karena taktik peperangan yang Indonesia selalu buat, dan sudah banyak negara-negara yang belajar dengan Indonesia, termasuk negara di seluruh Asia dan juga di Afrika. Afrika pun belajar dengan Indonesia bagaimana taktik-taktik peperangan. Bayangkan guys, hebatnya TNI ya. Indonesia memang diminta melatih beberapa negara Asia dan Afrika. Apa yang terjadi di pertempuran Surabaya disebutkan membuat Inggris mendapat pelajaran yang sangat berharga. Sebab meski pihaknya unggul dalam hal teknologi persenjataan, dukungan rakyat terhadap pasukan TNI dalam perjuangan justru mengalahkan kecanggihan senjata Inggris. Oleh sebab itu, menurutnya, hingga saat ini Inggris tidak lagi menganggap remeh kemampuan tempur TNI dan rakyat Indonesia. Sebab seperti yang sudah pernah terjadi, rakyat Indonesia akan senantiasa berada di barisan terdepan bersama TNI jika kedaulatannya terancam. Jackson mengatakan meski Indonesia kekurangan senjata, tidak mungkin mudah menaklukkan Indonesia. Karena jika perang terjadi, bukan hanya militernya yang maju perang, tapi rakyatnya juga pasti turun membantu.
untuk menghabisi lawan. Karena pasukan khusus Inggris SAS sudah pernah merasakan saat berhadapan dengan aliansi tentara Indonesia dan rakyat Indonesia. Okey guys, kita dah reaction tadi daripada channel iaitu Inside Militer. Bagaimana kata oleh Inside Militer, statement gila iaitu General NATO kapok dengan TNI. Seperti yang kita tahu tadi, apa yang diceritakan di dalam channel iaitu Inside Militer, katanya kita tahu walau bagaimanapun Indonesia ni tetap kuat di Asia. Kerana apa guys? Kerana dulu, pada zaman dahululah yang saya tahu, masa Indonesia menentang Belanda, untuk menghalau Belanda keluar daripada Indonesia, mereka hanya menggunakan buluh runcing saja guys. Bagaimana mereka berperang dengan buluh runcing itu dan boleh merdeka hingga kini. Dan sekarang banyak militer-militer di dalam dunia ini ataupun diiktiraf oleh dunia bagaimana kehebatan iaitu TNI dengan perang gerila mereka, dan banyak negara di Asia yang meminta iaitu Indonesia untuk melatih tentera-tentera mereka untuk berperang setara seperti TNI Indonesia. Sepertinya negara-negara di Asia dan negara-negara di Afrika pun meminta pertolongan ataupun meminta belajar untuk teknik-teknik peperangan bersama TNI. Bayangkan guys, negara-negara Afrika ataupun di Asia ini mengharapkan belajar untuk style ataupun cara-cara peperangan iaitu teknik gerila daripada Indonesia. Hebat guys. Itu yang sangat membanggakan bagi rakyat Indonesia. Dan saya bila mereaction pun saya rasa sangat bangga guys dengan apa yang TNI boleh buat dan kehebatan TNI diiktiraf oleh dunia. Itulah hebatnya TNI Indonesia guys. Okey guys, walau bagaimanapun saya sentiasa mendoakan semoga rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia kita akan sentiasa menjadi tetangga yang baik. Itulah yang sebaik-baiknya guys. Antara Malaysia dan Indonesia ni tidak pernah ada orang kata pemisah. Walaupun cincang air itu tidak akan putus. Begitulah umpama Malaysia dan Indonesia. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Indonesia akan aman, Malaysia akan makmur dan kita sama-sama menjalin hubungan yang baik antara dua negara. Itu yang terbaiknya antara kita Malaysia dan Indonesia. Jangan gaduh-gaduh guys. Buat apa gaduh? Tiada apa yang untung, tiada apa yang kita dapat kalau kita bergaduh. Betul tak guys? Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini.